Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Unilever, kedua HMSP, ketiga Gudang Garam, keempat ICBP dan kelima Japa. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali melanjutkan rebound ya, naik ke level harga 5.509, naik 0,8% ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat setelah kemarin transaksinya di 15 triliun, hari ini transaksi ada di 16 triliun ya, naik lebih tinggi. Tapi net buy asing turun ya, kemarin di 1,8 triliun, sekarang net buy-nya di 1,4 triliun. Tapi ya masih net buy yang sangat besar ya, asing masuk ke Bursa Indonesia ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks akhirnya mampu breakout ya. Setelah kemarin breakout 5.400, hari ini dia melanjutkan kenaikan ya, potensi ISG mengarah ke terdekat menutup gap di 5.610. Kalau itu mampu di breakout ya 5.700. Tapi masih perlu hati-hati. Masih menunggu 2 sampai 3 candle ya, di minggu ini kita tunggulah candlenya. Kalau candlenya masih di atas 5.400 ya, potensi ISG konfirmasi breakout dan akan bermain di range harga 5.400 sampai 5.740. Jadi di daerah sini. Apakah dia akan sideways di bulan November ini di area sini atau dia tertahan di 5.600 ini? Bisa juga dia tertahan dan sideways di antara 5.400 ini sampai 5.600 ya. Yang sudah profit lebar, apalagi saham-saham Big Bang, Blue Chip, LQ45 ini rata-rata naik yang sangat lumayan tinggi ya. Ya mungkin portofolio Bapak Ibu rata-rata ya di atas 10% ya, kalau beli dari minggu lalu atau bahkan dari bulan lalu ya. Jadi seperti itu aja untuk indeks. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Unilever. Unilever hari ini turun tipis 0,64% ke level harga 7.750. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat, foreign atau asing terus akumulasi saham Unilever dari awal Oktober sampai hari ini ya, net sell-nya cuma di 6 hari atau 7 hari ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat hari ini Credit Suisse menampung atau net buy saham Unilever di 71.000, walaupun di top 3 seller itu bandar-bandar besar, ada KZ, ada YU dan ada Citigroup ya, dan juga BCA Sekuritas. Tapi volumenya masih kecil ya, masih besar CS yang nampung di 71.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini salah satu saham di sektor consumer yang belum naik ya. Potensi naik cukup besar selama tidak breakdown. Harusnya Unilever mempertahankan 7.750-nya ini ya. Apakah bisa spekulasi buy? Masih seperti analisa saya sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di area support 7.750 ini, cut loss saja di 7.550. Take profit masih sama. Target swing trade ada di 8.400. Nah, di 8%, dan cut lossnya cuma di 2-3% ya. Cukup bagus lah untuk Unilever. Kalau Bapak Ibu mau sabar, Unilever ini akan naik ya. Tanggal 20-an November ke atas sampai awal Desember Unilever akan uji resisten 8.400 ya. Harusnya ya. Kalau sampai dia konfirmasi breakdown dari 7.750 ini, arah terdekat ke 7.200 bahkan ke 6.800 sampai 6.600 ya. Tapi kalau saya lihat ya, Unilever ini belum saatnya aja ya. Tinggal nunggu waktu lah, nunggu momentum arahnya ke atas. Dan Bapak Ibu bisa lihat volume Unilever mulai meningkat dari tanggal 6 November sampai hari ini meningkat, walaupun dia terus turun tapi turunnya tidak lebih dari supportnya di 7.750. Ini adalah support range sideways-nya. Harusnya ini dipertahankan. Jadi seperti itu aja untuk Unilever. Spekulasi buy masih bisa. Cut loss di 7.550. Take profit di 8.400. Itu swing trade hot ya. Kalau Bapak Ibu mau take profit terdekat ya di 7.800, itu sekitar 2,72%, hampir sama. Kalau dia breakout ya bisa juga pasang trailing stop, takut dia berbalik arah ya Bapak Ibu take profit dulu dan beli lagi di bawah. Tapi kalau saya tunggu di atas ya jualnya. Jadi seperti itu untuk Unilever. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada HMSP yang pada hari ini ditutup turun 4,98%.
ke harga 1430. Dan Bapak Ibu bisa lihat walaupun HMSP keluar dari indeks MSCI, tapi Bapak Ibu lihat asing net sell-nya sangat kecil ya. Setelah kemarin net buy yang sangat besar, dan broker semarinya ya biasa aja ya, walaupun kaget CS AK di top 3 seller ya, nampungnya juga cukup besar ya. Ya berdampak sementara lah. Paling di 1 minggu ini sampai minggu depan udah bagus lagi kayaknya HMSP ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP hari ini turun dengan disertai volume karena sentimen negatif keluar dari indeks MSCI ya, bersama Excel. Tapi Excel masuk indeks di bawahnya ya, second market. Jadi untuk HMSP dipertahankan ya, sempat ARP ke level terendahnya hari ini di 1400, tapi kemudian dibawa naik. Jadi HMSP masih akan mencoba ya breakout lagi resisten setelah hari ini breakdown, tapi hari ini ditutup pas di resistennya ya, atau support yang di breakdown di hari ini. HMSP masih berpotensi mengarah ke atas, dan HMSP juga masih murah ya, potensi ke 1800 sangat besar di 3-6 bulan ke depan. Jadi yang mau hot saham ini juga beli di harga penutupan hari ini juga nggak masalah. Kalau trading ya nunggu dia naik dulu ya, seperti analisa saya sebelumnya, saat dia di bawah resisten 1430 nunggu dia breakout dulu ya, minimal dia tutup di 1450 baru spekulasi buy ya, naik dulu dia harus. Jadi seperti itu strategi saya kalau beli HMSP. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang juga nggak masalah, tapi sesuaikan cut loss-nya ya. Kalau saya belinya nunggu breakout, cut loss-nya di 1370 ya. Jadi seperti itu untuk HMSP, masih perlu sabar. Tapi HMSP sangat menarik ya, chartnya juga sangat bagus, volume juga meningkat, harusnya ke atas, cuman kena sentimen negatif tadi dia down ya, dan membuat gap down. Ya masih aman lah menurut saya ya, tapi belinya nunggu breakout 1450 baru spekulasi buy. Harusnya MSP akhir tahun ke atas ya, minimal nguji 1640 ini bisa. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Gudang Garam yang hari ini juga ditutup turun tipis 0,41% ke harga 42.250. Dan asing masih jualan saham Gudang Garam ya. Kalau lihat broker semari, Morgan Stanley ada mulai akumulasi walaupun masih tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gudang Garam di area support, apakah bisa spekulasi buy? Bisa ya Bapak Ibu, karena Gudang Garam masih murah. Nah, cut loss-nya di 39.350, take profit terdekat di 45.000 ya, hot aja. Kalau dia mampu breakout 43.000 ini, nah, take profitnya di sini nih, di 45.700 ya. Asal dia breakout 43.000 ini, potensi bagus untuk Gudang Garam. Ini titik aman pertamanya. Apalagi kalau dia mampu breakout 45.700 ini, itu lebih bagus. Dan yang Bapak Ibu mau lebih aman ya beli di atas sini. Menurut saya belinya di 46.000 bisa spekulasi buy ya. Arah selanjutnya kalau konfirmasi breakout dari 46.000, arah selanjutnya Gudang Garam terdekat ke 50.000. Kalau itu mampu di breakout lagi, arah selanjutnya ke 54.700 ya. Jadi cukup bagus juga untuk Gudang Garam, nunggu sudah di 46.000. Titik aman pertama ada di 43.000 ini ya. Jadi seperti itu aja. Arah Gudang Garam masih berpotensi ke atas, dan ya konsumer masih ditahan ya. Belum rata-rata konsumer yang blue chip masih ditahan, karena yang lagi naik ini di sektor telco, di sektor bank, finance, dan juga ada beberapa saham batubara yang naik ya di sektor mining. Jadi ya konsumer masih dijaga. Kalau naik ya mungkin indeks akan naik lebih tinggi ya. Jadi ya mungkin ya ditahan lah laju indeks. Jadi konsumer gantian nanti mungkin minggu depan atau di 2 minggu lagi ya. Jadi yang punya barang konsumer hot aja selama dia di atas support. Jadi seperti itu untuk Gudang Garam. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ICBP. ICBP pada hari ini
ditutup turun tipis 0,77% ke level harga 9.600. Dan Bapak Ibu bisa lihat ICBP dijual asing dari akhir September sampai hari ini ya, asing baru net buy-nya di sekitaran nggak sampai 10 hari ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ya, kalau target saya ke 9.200 dulu ya. Nih, tapi bisa juga ICBP bagus asal dia naik dulu ke 10.000 ya. Jadi apakah bisa beli di harga ini? Menurut saya terlalu masih beresiko ya. Bisa aja dibawa ke bawah dan bisa juga naik, karena ini ada resisten kecil. Kalau saya bilang ini resisten kecil, walaupun ini sempat dipertahankan, nah bisa aja dia mantul, tapi saya lebih suka beli dia di atas sini ya, di 10.000 baru saya spekulasi buy. Kalau dia menyentuh 10.000 spekulasi buy. Arah selanjutnya ke 10.600, bahkan bisa ke 11.200 untuk CBP. Saya kurang suka kalau beli di sini nih ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di sini juga nggak masalah. Jadi disesuaikan aja ya titik cut loss-nya. Kalau saya lebih suka beli CBP ini di bawah di 9.200. Saya cut loss-nya di 8.960 sampai 8.940. Jadi dari daerah sini, atau buy on breakout. Kalau dia sudah di 10.000, saya spekulasi buy, target selanjutnya ke 10.600. Jadi ke daerah sini ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Volume mulai meningkat, tapi candle nggak jauh dari support. Ya ada potensi dia rebound, tapi reboundnya rebound terbatas ya menurut saya. Kecuali dia mampu rebound sampai ke atas 10.000, ini bagus ya. Karena indikator MACD juga sudah terindikasi akan membentuk dead cross. Kalau besok dia melanjutkan penurunan dan bar chart di atas 0 juga tipis, dan besok akan terbentuk bar chart di bawah 0 kalau dia tutup di bawah harga hari ini. Jadi seperti itu untuk ICBP. Wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga 9.200 ini juga gak masalah, tapi sesuaikan aja ya dimana titik cut loss-nya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Japa. Japa hari ini ditutup naik juga 2,5% ke level harga 1.230, setelah kemarin juga naik di 4,8%. Dan Japa masih dibeli asing ya. Asing masih net buy dari tanggal 3 November awal bulan. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat, YU hari ini net buy di 118.000, sellernya cuma di 60-an ribu ya, paling tinggi. Jadi ya bisa akumulasi nih. CS juga beli, CS tidak terdapat di top 10 seller. Jadi langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa seperti analisa sebelumnya, kalau nggak salah ada di minggu lalu, buy on breakout ya. Nah hari ini sudah tercapai nih sekitar 8%. Kalau Bapak Ibu buy on breakout di 1130 sampai 1140, sekarang udah potensi di 8% ya. Dan arah Japa masih mengarah ke atas karena volume juga meningkat, dan indikator MACD juga mengarah tajam ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi ya. Arah terdekat Japa menguji 1260 ya. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 1.500 juga ada gap ya. Potensi bagus juga kalau Japa ini sudah di atas 1.240. Kalau konfirmasi tutup di atas 1.240, Japa tidak ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya, bisa tinggalkan di kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa tanyakan di grup Telegram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.